Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal hayawanu itu ya. Wal hayawanu kulluha tahirun. Wal hayawanu dan adapun hewan kulluha seluruhnya hayawan itu tahirun suci. Illal kalba kecuali anjing. Jawanya asu. Illal kalba kecuali asu. Wal khinzira dan celeng. Wama dan hewan tawallada yang lahir apa emak. Minhuma dari kalbun wal khinzir. Dari kalbun wal khinzir. Au min ahadihima atau dari salah satu kalbun wal khinzir. Ma'a hayawanin tohirin beserta hewan yang suci. Wa ibaratuhu dan adapun ibarat musannif itu tasduku membenarkan apa ibarat. Itu tasduku membenarkan apa ibarat. Bitoharatid dudi dengan sucinya belatung. Al mutawallidi yang lahir. Minan najasati dari najis. Wahwa dan adapun kaul. Tulis aja kaul. Wahwa dan adapun kaul. Itu kadzalika seperti itu. Itu kadzalika seperti itu. Wal maitatu dan adapun bangkai. Kulluha seluruh mayita. Itu najisatun najis. Ila samaka kecuali ikan. Kecuali ikan. Wal jaroda dan belalang. Wal adamiyya dan manusia. Wapi ba'din nusahi dan dalam sebagian redaksi. Dan dalam sebagian redaksi wabnu adama lapad ibnu adam. Ay maitatu kullin yakni bangkainya masing-masing. Minha dari samak, jarod dan adami.
Fa'innaha maka sesungguhnya mayitah. Fa'innaha maka sesungguhnya mayitah. Itu tohiratun suci. Wa yugsalu dan dibasuh. Apa al-ina'u wadah min wulugil kalbi dari jilatan anjing. Wal hinziri dan celeng. Sab'a marotin dengan 7 kali. Bimain dengan air tohurin yang mensucikan. Bimain dengan air tohurin yang mensucikan. Ihdahuna adapun salah satu sab'u maroh, adapun salah satu sab'u maroh itu mashubatun dicampuri. Itu mashubatun dicampuri biturabi dengan tanah. Atau huri yang mensucikan. Wa ya ummu dan mengumumkan. Wa ya ummu dan mengumumkan. Siapa man? Al-mahala akan tempat. Al-mutanajisa yang mutanajis. Fa'ingkana maka jika ada. Apa al-mutanajisu mutanajis? Bima dengan perkara dzukiro yang ditutur apa emak? Bimain dalam air. Bimain dalam air. Jarin yang mengalir. Hadarin yang keruh. Kafa maka cukup. Kadarin yang keruh kafa maka cukup apa mururu sab'i jaroyatin. Melewatkan 7 aliran. Melewatkan 7 aliran alaihi pada mutanajis. Alaihi pada mutanajis. Bila takkirin dengan tanpa mencampur. Wa dalam tazul dan apabila tidak hilang. Apabila tidak hilang apa ainun najasati ain najis. Al-kalbiyati yang bangsa anjing. Illa bisitin. Kecuali dengan 6 basuhan. Masalan umpamanya. Husibat maka dihitung apa? Sittatu
Apa sitin? Kulluha seluruhnya situn. Goslatan wahidatan dengan satu kali. Goslatan wahidatan dengan satu kali. Wal ardu dan adapun tanah. Aturobiyatu yang bangsa tanah. Itu la yajibu tidak itu la yajibu tidak wajib apa aturobu tanah pihak dalam ardun pihak dalam ardun alal asohi menurut kaul asoh alal asohi menurut kaul asoh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan seputar najis. Selanjutnya akan membahas tentang hewan yang mana wal hayawanu kulluhu ohirun illal kalba wal hinzir. Hewan seluruhnya itu dihukumi suci kecuali anjing dan juga celeng. Wa ma tawallada minhuma anak-anaknya, keturunan-keturunannya, au min ahadihima ma'a hayawanin tohir atau hasil persilangan antara anjing dengan kambing misalnya atau celeng dengan kambing. Itu juga sama, semuanya itu tidak dihukumi suci. Wa ibaratuhu bahasa musannif barusan bahasa mana? Ya bahasa wal hayawanu kulluhu tahirun. Tasduku itu membenarkan bitoharatidun akan sucinya belatung al mutawallad yang lahir atau yang timbul minan najasati daripada najis. Wa huwa kadzalik. Dan itu memang seperti demikian. Ya, jadi hewan seluruhnya itu dihukumi suci. Ini berbicara dalam keadaan hidup. Itu dihukumi suci. Oh, berarti kalau suci boleh dimakan dong. Nah, jadi masalah suci itu bukan berarti boleh dan enggaknya dimakan. Jadi masalah suci itu berbicara kalau semisal nih, ya, kamu mau sholat, terus kemudian tangan kamu menyentuh semisal kucing, itu gak apa-apa, karena kucing itu suci. Nyentuh ayam, nyentuh kucing, suci. Yang najis itu kotorannya. Atau contoh kucing. Kucing berarti yang dihukumi najis itu adalah bulunya. Ketika bulunya sudah terlepas. Bulu kucing itu dihukumi najis ketika sudah terlepas. Tapi kalau bulu ayam itu tidak dihukumi najis. Dihukumi suci. Bedanya dikarenakan kalau hewan yang bisa dimakan dagingnya seperti contoh ayam, maka sesuatu yang terlepas ketika dia masih hidup dihukumi suci. Tapi kalau kucing itu hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, maka
ketika si bulunya terlepas itu dihukumi najis. Hati sholat, terus kamu semisal udah bermain-main sama kucing, sampai bulunya itu semisal ada di sarung banyak. Kalau banyak itu tidak dimaafkan. Tapi kalau cuman sedikit, selembar, 2 lembar itu dimaafkan. Gak apa-apa. Jadi tetap dihukumi najis, tapi najisnya dimaafkan. Gitu ya. Itu contoh di dalam sholat. Kembali ke yang kemarin tuh, kalau semisal bulu tersebut masuknya ke dalam air, itu tidak dimaafkan. Contoh seperti bulu tikus. Bulu tikus. Ya, ada tikus masuk ke dalam air 1 ember, kemudian bulunya ada di situ. Itu dihukumi mutanajis airnya. Kenapa? Karena tikus hewan yang tidak bisa dimakan daging. Wal mayyitatu kulluha najisatun. Semua bangkai itu dihukumi najis. Kecuali 3. Samak, jarod, dan adami. Samak berarti ikan, jarod berarti belalang, adami berarti manusia. Nah, 3 hal itu mah tidak dihukumi najis. Ya, sekalipun bangkai. Jadi yang disebut mayitah, yang disebut bangkai itu gini nih. Yang disebut bangkai itu adalah hewan yang mati. Kalau semisal hewan tersebut bisa dimakan dagingnya, berarti hewan yang mati tanpa melalui penyembelihan syara. Ayam tiba-tiba mati, ya, atau ayam matinya itu karena semisal kamu lempar pakai batu sampai mati si ayamnya. Nah itu sekalipun bisa dimakan dagingnya, tetap dihukumi bangkai. Kenapa? Karena proses kematiannya tidak melalui penyembelihan secara sara. Sedangkan penyembelihan secara sara minimal urat mari dan urat hukumnya itu terputus. Di awal kan udah dijelasin kemarin. Itu disebut bangkai. Ya, tapi kalau hewannya tidak bisa dimakan dagingnya, seperti kucing, sekalipun kamu sembelih tetap dihukumi bangkai. Ya, wah ada kucing nih kita sembelih. Iya emang benar itu urat hukumnya pada putus. Ya tetap dihukumi bangkai. Kenapa? Karena dagingnya gak bisa dimakan. Ya, itu. Jadi kecuali 3 ya. Kecuali 3. Ikan, belalang, dan juga manusia. Ketika ada ikan, kemudian mati, makan, silahkan. Ya, ya kalau kamu suka sambil mentahnya gak apa-apa. Karena gak najis, itu suci. Belalang mati, langsung makan. Ari beki mah ya guys. Oh berarti kalau seperti itu manusia juga kalau mati boleh dimakan. Bukan gitu maksudnya. Ya, bukan gitu. Oh berarti gitu mah manusia kalau semisal ingin jadi suci itu harus disembelih. Beda lagi konsepnya. Ya, kecuali berarti tiga hal itu. Makanya ketika kamu mancing, setelah itu dapat ikan, gak harus kamu sembelih, langsung aja dibebetkeun. Pakai batu gimana, yang penting mati. Gitu ya. Nah, ini. Jadi ikan itu yang dimaafkan itu datiah ikannya. Bukan kotoran yang ada di dalam perut ikan. Jadi sekalipun ikan itu dihukumi suci, tapi tetap ikan mati, kemudian kamu masukin ke dalam saku, bawa sholat. Oh,
belum dibersihin tuh, isi perutnya belum dibersihin, tetap sholat kamu gak sah. Kenapa? Karena sholat membawa najis. Najisnya bukan ikan, tapi kotoran yang ada di dalam ikan. Itu kan ada darah, dan nanah itu yang mantap, yang apa membuat dihukumi najisnya itu. Gitu ya. Wapi badin nusa, dan dalam sebagian redaksi bahasanya wabnu Adam. Ay maitatu kullin minha fa innaha tohiratun. Tuh ya, bangkai masing-masing daripada ikan, belalang dan juga manusia itu dihukumi suci. Nah, pembahasan tentang itu. Wa yugsalu al ina'u min wulugil kalbi wal khinzir sab'a maratin. Kemudian wadah harus dibasuh dari jilatan anjing dan juga celeng sab'a marotin 7 kali bima intohurin menggunakan air yang suci dan juga mensucikan. Ihdahuna masobatun biturobi, yang mana salah satunya dicampur dengan tanahnya atau huri yang suci dan juga mensucikan. Yaumu al-mahala, yang meratakan pada seluruh tempat al-mutanajis, yang terkena najis tersebut. Disebutnya apa? Najis mughaladoh. Ya, najis mughaladoh. Nah, ini sebetulnya kalau kamu dikaji secara dalam, ini ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Padahal hadisnya sama. Hadisnya idza walago al kalbu ina'a ahadikum. Terus fal yagsul sab'a maratin kalau nggak salah. Pokoknya gitulah. Intinya artinya gini, ketika ada anjing yang menjilat wadah daripada kalian semua, maka harus dibasuh 7 kali. Ya. Berarti dalam hadis tersebut, ketika yang dihukumi najis mughalladho itu apa berarti? Air liurnya. Ya kan? Secara tekstual hadis, air liurnya anjing berarti dihukumi najis mughalladho. Kenapa? Karena perintah daripada Rasul pun itu memerintahkan kita membasuh wadah yang terkena jilatan anjing, berarti jilatannya yang dihukumi najis mughalladho. Ya. Makanya kalau menurut Imam Malik berarti yang dihukumi najis mughalladho itu cuman air liurnya. Kalau kotorannya enggak. Itu satu. Tapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i itu menggunakan qiyas aulawi namanya. Qiyas aulawi itu gimana? Jadi ini, air liurnya saja sudah dihukumi najis, apalagi kotorannya. Itu. Ya. Itu ulama sampai merumuskan hukum seperti ini tidak semudah yang kita kira. Makanya ada mazhab Imam Maliki, ada mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Itu mempunyai pola pikir yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, hadisnya sama. Hadisnya sama itu. Ya. Makanya kamu jangan gampang percaya ketika ada orang yang mengatakan marilah kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya, wong kita memahami hadis pun hanya dari terjemah. Dulu ulama memahami Al-Quran dan juga hadis itu tidak cukup dengan terjemah saja. Harus menguasai 12 pan ilmu. Ya. Jadi kalau kita mah ini sudah enaknya tinggal makan. Jadi kalau dalam makanan itu sekarang tinggal makan kita mah. Tinggal makan. Nah ini hidangannya, ini nasinya, ini lauknya, kamu tinggal makan. Kalau dulu ulama berarti dia memikirkan dari mana nih supaya bisa terjadinya beras, dari dulu padinya. Padinya dari mana nih? Oh, harus tanam dulu. Gitu. Jadi
kita mah tinggal makan. Kalau ibaratkan seperti makanan. Gitu ya. Berarti dibasuh dengan 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Fa'ingkana al-mutanajjis bima dzukir, bagaimana kalau semisal perkara yang terkena najis mughaladah tersebut bima'in jarin kadarin, berada di air mengalir yang keruh, kafa mururu sab'i jaroyatin, maka cukup melewatkan 7 kali aliran saja. Bila tak kirim tanpa harus kita campur dengan tanah, gak apa-apa. Contoh semisal nih, ada karpet keinjek sama anjing. Oh, berarti jadi najis mogolado. Kalau semisal karpet tersebut kita bersihkannya di tempat seperti di sini, ya, maka berarti harus menyiapkan 7 ember, 7 air, kemudian salah satunya dicampur dengan tanah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah beres. Ya. Tapi kalau dengan cara si karpet tersebut kamu bawa ke sungai, kebetulan sungainya itu sungai yang keruh. Tahu sungai keruh? Jadi warnanya coklat. Biasanya kalau habis hujan. Nah, kalau itu mah cukup. Simpan kamu itunya karpetnya, kemudian tinggal digini-gini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang penting ada 7 gelombang air yang mengalir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah beres. Ya, nggak harus kamu bawa lagi tanah kemudian dicampur dengan di situ, nggak harus. Karena posisi airnya itu sudah keruh. Apanya? Airnya keruh? Enggak kan, airnya banyak di sungai. Ya kecuali kalau semisal airnya itu kemudian bau tai, itu lagi nggak bisa. Kalau gitu mah ini berbicara, jadi si airnya itu memang murni bau tanah, ya, bau letak untuk bahasa Sunda. Apa? Nggak bisa. Ya, maka itu syaratnya kurang 1, berarti harus kamu ambil 1 kali basuhan, 1 kali basuhan lagi yang dicampur dengan tanah. Itu salah satu syarat yang harus ada. Ya, makanya kalau semisal cara membersihkannya itu yang lebih utama berarti basuhan yang pertama harus dicampur dengan tanah. Campur dulu dengan tanah, basuh. Nah, terus 6 kali basuhannya lagi, tinggal disiramin lagi 6 kali. Jadi posisinya jangan di akhir. Kalau di akhir kan nanti jadi kotor. Wa idalam tajul ainun najasati al-kalbiyati, bagaimana kalau semisal ain najis anjingnya itu tidak hilang, illa bisitin masalan, kecuali dengan 6 kali basuhan, husibat kulluha goslatan wahidatan, maka seluruh basuhan tersebut dihitung 1 kali. Jadi tetap cara mensucikannya itu langkah pertama si ainnya harus dihilangin. Berarti contohnya ini mah kotoran anjing. Kotoran anjing ada di sini semisalnya. Ini kotoran anjing di sini. Ya. Selama kotoran anjing ini masih ada, sekalipun kamu basuh sampai 7 kali, maka ini gak dianggap. Ya. Ini nih kotoran anjing. Kamu ambil air, 1 masih ada, 2 masih ada, 3 masih ada, 4, 5. Nah, baru pas ke 6 kali hilang kotorannya. Maka ke 6 kali basuhan tersebut dihitungnya baru 1 kali. Berarti kurang berapa lagi? Kurang 6 lagi. Hanya langkah yang paling baik itu kotorannya harus dihilangin dulu. Gitu ya. Jadi si ain najisnya harus dihilangin dulu. Jadi sebenarnya sama, mau najis mugolado, mau najis mutawasitoh, ataupun najis muhofafah, tetap yang pertama harus kalian lakukan adalah menghilangkan ainnya. Setelah ainnya hilang,
baru tinggal menghilangkan sifat-sifatnya. Itu ya, langkah terbaiknya seperti itu. Apa ya? Apa ya? Air kali airnya. Itu udah terhitung satu. Jadi ketika airnya hilang dengan basuhan pertama udah dihitung satu. Jadi kalau kita lagi ya tinggal tambah 6 lagi. Gitu ya. Nah makanya jadi kenapa dinamakan Bogolado? Karena berat, sangat berat. Jadi makanya gini nanti nih, gini. Kalau semisal contoh di sini, ini ada kotoran anjing lah. Najis Bogolado berarti kan, udah dibersihin airnya, kemudian udah dibasuh 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Terus tangan kamu disentuhin ke sini, tak? Berarti ini sama, najis Bogolado, tapi tingkatannya cuman butuh membasuh 2 kali. Nggak harus 7. Kenapa? Karena najis yang tadi kadarnya sudah hilang 5 kali udah hilang. Jadi tinggal 2 kali lagi. Jadi tangan kamu yang harus dibasuh 7 kali itu cukup dengan 2 kali. Itu saking berat-beratnya najis Bogolado. Terus wal ardu aturabiyatu la yajibu aturabu fiha. Nah, ya bahasa di sini tanah dari bumi ya bukan berarti memang harus kita cari tanah dari bumi. Ya menurut kaul aso yang penting tanah dari mana aja. Misal pasir ada tanahnya. Ya, yang penting suci dan mensucikan. Tanah dari sawah semisal. Tapi hati-hati kalau di sawah karena rentan najis. Kalau tanah di sawah itu karena sudah tercampur dengan pupuk. Itu ya. Itu najis Bogolado. Tapi ingat bahwa sesuatu bisa dihukumi mutanajis itu berbicara ketika salah satunya basah. Contoh, anjing basah, kemudian ini kamu tangannya kering, disentuh anjingnya, najis Bogolado. Atau anjingnya kering, kamunya basah, disentuh, najis Bogolado. Tapi kalau sama-sama kering, itu enggak. Anjingnya kering, kamu kering, sentuh, enggak najis Bogolado. Ya. Najis apa? Najis yang kering kayak kotok. Kotok gitu. Tapi kan nempel. Baunya ada enggak? Kalau enggak ada baunya enggak. Kalau ada baunya, jelas dihilangin baunya. Gitu. Ya. Kayak contoh tai cicak yang pernah saya contohkan. Tai cicaknya itu yang sudah kering. Kemudian kamu lagi sholat, ke sini tai cicaknya. Nah, kemudian kamu langsung diginiin, tek, supaya tidak ada, supaya apa? Hilang. Itu sah sholatnya. Ya. Kalau dipegang. Tapi kalau dipegang enggak, karena kan kena ke sini kalau dipegang. Jadi yang penting contoh di sini cicaknya, ininya berarti. Enggak lah, batal emang. Gitu ya. Kalau misalnya si tai cicaknya itu masih basah, ya itu mah susah. Hilangin gimana? Seperti itu. Pertanyaan lagi? Nggak ada? Sip.
Paham? Ini pada gada kemana ini? Oh, Absen mana dia? Absen dia? sama. Hah? Yang nggak jelas alasannya udah apa aja. Si Calvin kemana si Calvin? Hah? Balik. Gereja kemana? Gereja kemana gereja? Wallahu a'lam. Robi nembana bima alamtana. Robi alimna alladhi yanfa'una. Robi wa baqi